saksi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Ibu Ketua, ini sekedar mengingatkan saksi nih. Sini di depan. 2023 saksi sudah berada di situ? Sudah, Pak. Sudah. Ini membuktikan kalau bisa dijebol. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa orang? Ada 14, Pak. Itu siskohan nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Berapa yang berangkat di tahun 2022 mendaftar, berangkat 2023? Ada 40, Pak. 44. Ada 40? 44. Nomor urut nggak? Tidak, Pak. Berarti bisa? Bisa. Mendaftar di tahun 2021, berangkat 2023. Berapa orang? 46, Pak. 46. Itu nomor urut nggak? Tidak, Pak. Bisa. Bisa. Jangan bilang nggak bisa dari tadi, kok nggak bisa, nggak bisa. Mungkinkah terjadi di tahun 2024? Izin, Pak, untuk tahun 2023 itu memang ada optimalisasi kuota, Pak. Setelah dilakukan pelunasan sampai 4 tahap dan sampai ada cut off keberangkatan. Oke. Belum. Optimalisasi di tahun 2024 berapa tahap? Sampai 4 kali pelunasan, Pak. Bukan kali pelunasan. Tahap ini masih ada itu berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. 2023 berapa kali? 4 kali. Sama dong, 4 kali. Berarti peluangnya ada kan? Gimana, Pak? Peluang untuk menempatkan orang yang belum tahun berangkat, sama kan peluangnya? Kalau untuk 2024 tidak ada, Pak, yang seperti ini, Pak. Kok nggak ada? Kemarin sudah kita tunjukkan. Tahu nggak yang ditunjukkan itu? Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Ya, kalau yang kemarin itu, Pak, dengan proses pelimpahan, Pak. Sama. Tahun ini rupanya nggak ada pelimpahan. Ada kan pelimpahan kan? Kalau yang tadi itu kan tahun 2023, Pak. 2023 itu sesuai dengan pendaftarnya, Pak. Yang 2023, berangkat 2023, 14. Ya itu maksudnya. Kenapa? Padahal orang daftar, kata Pak Iskan itu orang lagi menunggu nih, mau berangkat. Kok bisa? Ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat? Bukan yang menunggu itu. Nangis loh dia menunggu. Menurutmu, tidak mendaftar dia. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa yang baru mendaftar itu tahu dia bisa berangkat? Oke, kau punya peraturan. Tapi kenapa dia tahu? Si 14, si 45, si 46. Kok tahu dia yang berangkat? Padahal dia baru mendaftar. Kenapa bukan yang keluarganya Pak Iskan berangkat? Mau bayar 2 kali lipat pun keluarganya Pak Iskan bisa berangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank.
Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak. Daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya dia berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kan sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Udah berangkat. Oh, yang 2023, Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kok jangan bolak-balik dong. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.